Oke, tes tes halo, 1 2, kita akan mulai sebentar lagi. Yap, orang sudah pada masuk. Selamat datang di Stand Up Cannabis Show edisi kesekian. Entahlah edisi keberapa. Tapi yang pasti hari ini akan sangat spesial karena kita akan berbicara ganja dari perspektif yang baru, bukan bicara ganja Thailand. Kita sering bicara ganja dari Amerika, atau ganja dari Aceh, tempat kita sendiri, atau dari mana yang kita tahu. Tapi hari ini, atau ganja dari Amsterdam, bukan juga. Hari ini kita akan berbicara dengan salah seorang kawan kita, orang Indonesia, seorang perempuan gitu, yang ada di Spanyol, Espanyol, Barcelona. Oke, yang kita tahu tentang Barcelona selama ini cuman yang aku tahu, bukan yang kita tahu. Yang aku tahu Barcelona hanya soal tiki taka, sepak bola, era emasnya Spanyol waktu juara dunia, karena Barcelona lagi jago-jagonya. Ingat sekali waktu itu sekitar tahun berapa? 2010 mungkin. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara sepak bola di Barcelona, tapi kita akan berbicara ganja di Barcelona. Oke. Aku lupa tanya sesuatu. Suaraku udah jelas belum kawan-kawan? Boleh direspon dulu di komen. Kalau udah jelas kita akan lanjut. Salam buat kawan-kawan dari Sulawesi Tenggara, dari mana lagi nih, ada Mas Tommy. Suara aman? Oke, aman. Oke, kita akan mulai hari ini ya. Jadi seperti biasa hari ini aku akan bacakan sebuah berita dulu sebelum kita undang Patty, kawan kita dari Barcelona. Hari ini berita yang mau aku bacakan itu bukan berita yang baru dan bukan dari luar negeri juga. Tapi berita hari ini aku mau baca berita 2 bulan lalu sebenarnya, dari daerah Jawa Barat, Serang, Banten. Berita ini cukup menyayat hati juga buat kawan-kawan di internal perjuangan kita di LGN. Kenapa? Karena judulnya aja gini: tanam ganja di pot, 2 pegiat lingkar ganja Nusantara diamankan. Waktu itu kita kaget, apa benar ada pengurus LGN yang menanam ganja lalu kemudian ditangkap. Lalu dari laporan berita kurang lebih dari kompas.com saya baca tanggal 27 Januari, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mengamankan 2 pegiat komunitas LGN. Keduanya umur 20 dan 28 tahun. Mereka diamankan karena mengedarkan dan menanam ganja di rumah yang berada di daerah Pesona Cilegon. Kami geledah seluruhnya. Kami menemukan tanaman ini di teras lantai 2 di balkon, kata Kepala BNNP Banten, Brigjen Polisi Henry Marpaung, kepada wartawan di Kota Serang. Henry menuturkan, terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman paket ganja dari Sumatera ke Cilegon menggunakan jasa pengiriman barang. Ketika informasi itu didapat, kami bersama tim BNN langsung melakukan pengolahan data. Pada tanggal 13 Januari 2021 terjadi pengiriman dan kami lakukan kontrol delivery, ujar Kepala BNNP Banten. Setelah itu petugas berhasil mengamankan salah satu tersangka, yakni MRR. Setelah diinterogasi, paket ganja tersebut ternyata milik STS yang diketahui sebagai driver ojek. Petugas kemudian meminta MRR menunjukkan rumah STS dan berhasil diamankan tanpa perlawanan. Di sana, kata Kepala BNNP, di sana kami melihat ada 6 pot tanaman berisi 11 pohon ganja. Ganja diedarkan melalui media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ganja yang ditanam akan diedarkan melalui media sosial ke wilayah kota Cilegon dan komunitasnya LGN.
Mereka punya komunitas, kata kepala BNNP, mereka punya komunitas LGN yang kemarin menyuarakan kepada pemerintah untuk melegalkan barang ini. Kedua kawan tersebut dijerat pasal 114 ayat 2 dan 111 ayat 2 contoh pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, yang pertama, berita ini tidak valid dalam arti yang ditangkap bukan pengurus LGN, pegiat LGN jelas bukan, karena kami sudah konfirmasi ke kawan-kawan di pegiat LGN di Serang, mereka bukan pengurus, bukan relawan, tapi mereka ya simpatisan, pendukung gerakan kita. Dan harus mungkin ini di stand up, karena abis ini aku juga ingin bercerita atau ingin menggarisbawahi bahwa LGN tidak pernah menyarankan segala tindakan yang melanggar hukum. Bahkan LGN selalu katakan, kami justru paling menentang peredaran gelap, pasar gelap. Justru kami di sini meminta agar ganja bisa diregulasi supaya bisa dimanfaatkan. Sehingga penegakan-penegakan hukum yang tidak penting, yang tidak perlu dilakukan lagi karena hanya akan membuat semuanya menjadi sia-sia, membuang-buang tenaga. Oke. Dan dari berita ini, sebenarnya menurutku kawan-kawan siapapun yang mendukung gerakan ini, yang menonton stand up cannabis show hari ini, perlu digarisbawahi, kalau kalian pengen nanamlah di luar negeri yang legal, misalnya di Barcelona. Ya kan, kita akan tanya sama Patty apakah itu menjadi sesuatu yang mungkin. Atau seperti Bang Romi, kawan kita yang sudah lama tinggal di Amerika dan memulai usaha. Ini dia. Aku pakai sengaja bajunya hari ini. Ini waktu aku lagi di ladang hemp milik Bang Romi di Wisconsin di Amerika. Atau kawan-kawan bisa jadi kayak Bang Romi, pergi ke Amerika lalu mulai bisnis di sana. Atau carilah negara-negara yang legal. Atau kita punya kawan di Belanda yang dia kemudian menanam di rumahnya, karena di rumahnya bisa menanam sampai 3 pohon. Tidak perlu menanam 2 pohon di sini yang masih ilegal dan kemudian ditangkap. Oke? Kita akan ngobrol lebih banyak bagaimana peluang, atau mungkin bukan cuma peluang bisnis, tapi bagaimana kehidupan seorang Patty membudidaya ganja di Barcelona. Oke, kita akan undang beliau. Invite. Ups. Halo Patty. Bagaimana, sudah bisa masuk? Sebentar ya. Halo Patty. Oke, sambil kita menunggu Patty, mungkin ada sedikit masalah teknis. Aku coba WhatsApp dulu sambil sebentar. Tapi aku udah ngelis beberapa berita soal ganja di Spanyol yang mungkin aku bisa sharing dulu sebelum ada Patty ya. Sebentar. Beritanya, boom. Sebentar. Oh, kawan-kawan, jangan pergi dulu. Sebentar lagi akan masuk. Sebentar. Aku baca sih beberapa berita soal ganja di Spanyol dan di Barcelona. Bahkan sebentar, aku lagi chat sama
Aku chat dulu sama Patty, ada sedikit masalah teknis nih. Aku baca di mana? Di Barcelona terutama itu bisa dibilang mirip sama Amsterdam katanya. Katanya di sana it's legal for personal use. Tuh, kamu boleh menanam, kamu boleh pakai di dalam rumah kamu sendiri, properti kamu sendiri. Tapi kalau kamu pakai di luar rumah kamu atau properti kamu, secara resmi itu kegiatan ilegal. Dan juga aku membaca itu bahwa kalau kita jual beli ganja itu termasuk kegiatan yang ilegal di level negara. Gitu. Jadi seperti ada celah hukum di sini yang dipakai sama kawan-kawan di Barcelona, bagaimana kemudian memakai properti-properti pribadi ini untuk membudidayakan ganja. Dan kelihatannya ini yang dilakukan oleh kawan kita Patty di sana. Kita akan konfirmasi sama beliau berapa saat lagi. Oops, unable to join. Sorry, sebentar. Green. Oke, coba lagi. Kita coba lagi. Dan beberapa catatan yang kupunya. Sama seperti di Indonesia, sebelum tahun 2015 di sana ganja juga ilegal, tapi semenjak tahun 2015 ganja di Spanyol sudah dekriminalisasi. Udah nggak ditangkap-tangkapin lagi tuh orang. Yang kayak tadi tuh kawan-kawan kita di mana? Di Banten tuh. Itu udah nggak ditanam lagi karena dia nanam berapa sih? Tadi kalau nggak salah cuman 2 pohon ya. 11 pohon. 11 pohon aku nggak tahu deh ketangkep apa enggak tuh di Spanyol. Nanti kita harus tanya sama Betty itu. Tapi kelihatannya kalau pohonnya masih kecil-kecil kayak gitu nggak masalah. Mungkin yang masalah kalau pohonnya udah segede pohon cemara gitu ya, batangnya tebel-tebel kayak di gambar ini tuh udah tebel-tebel, wanginya juga udah kecium kali sampai tetangga. Kenapa nggak bisa masuk? Oke, sebentar. Sebentar. Sebentar ya kawan. Nah, ada juga berita yang menarik. Aku baca dari, sorry aku sambil kontak sama Peti ini ada sedikit masalah teknis. Aku baca juga dari kantor berita namanya elpais.com. Kantor berita dari Spanyol gitu. Di sana ada juga ternyata kelompok aktivis organisasi yang seperti LGN tapi adanya di Spanyol. Itu pimpinannya namanya Sergio González. Dari namanya Cannabis Association Nuestra Señora del Agua di Zaragoza. Dan beliau juga seorang presiden dari Responsible Regulation Platform. Nah, menurut beliau, 90% ganja yang dijual di Belanda itu berasal dari Spanyol. Dari Granada, dari Almeria, dari Murcia, dan dari Catalonia. Dan bahkan ganja yang tahun 2013 dijual di Uruguay, itu dikembangkannya juga di Spanyol. Di Jerman, yang katanya di sana tidak memiliki kapasitas produksi, ganjanya juga datang dari Spanyol. Jadi Spanyol ini semacam tempat produksi. Gitu. Singkat cerita, beliau bilang, banyak sekali kebun-kebun ganja ilegal di Spanyol yang ditanam di lereng-lereng bukit atau di rumah-rumah kosong. Nah, kenapa itu mereka lakukan? Karena di sana ada masalah utama, yaitu perusahaan farmasi yang sedang berlomba-lomba untuk menguasai produksi budidaya ganja ini. Jadi
teman-teman di level grassroots di sini harus segera membuat, jadi LSM ini, organisasi ini sedang membuat model bisnis ekonomi yang dapat menguntungkan setiap orang, bukan hanya Wall Street, dia bilang, bukan hanya big pharma atau bukan hanya big companies, perusahaan-perusahaan besar saja gitu. Oke, sedikit cuplikannya gitu. Sekarang aku mau ngundang Patty lagi. Ada masalah apa ya? Sebentar. Oh, nggak bisa ya? Apa aku log out dulu ya? Aku coba. Oh, hola, Hola, Dira. hola Sorry, Patty, apa agak kabar? telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya bisa ketemu. Apa kabar? Baik, baik. Gimana di sana? Di sini udah jam setengah 8 malam. Di sini di Jakarta lagi nggak hujan. Hari ini cukup panas seperti biasa. Gimana di Oh, sana? di sini juga masih winter sih, tapi ya di dalam ruangan lagi di facility kita, jadi tetap temperaturnya anget. Itu belakang kamu apa ya? Kok aku lihat ada tanaman-tanaman Ini ya? ininya Aceh nih yang kita lagi research. Ini Wow. Jadi tinggi banget loh, jadi Dir. itu beneran ya? Itu tanaman ganja Aceh, Iya, for itu dari sure. bibit Aceh. Itu dari bibit Aceh. Dari mana kamu dapat? Aku udah dapat dari Amsterdam. Jadi waktu tahun kemarin Hmm. aku ke Amsterdam, ibuku kan tinggal di sana. Terus aku jalan-jalan gitu, terus ada yang kebetulan aku ketemu grow shop dan dia ada jual bibit Aceh. Aku Aceh. langsung yang Aceh langsung. Aku nggak tahu mereka dapetnya dari mana, cuman wow ya kan. Wow, kok ada bibit Aceh gitu loh nyampe di Belanda. Ya udah akhirnya aku beli terus aku pikir Hmm. aku mau tanam mau ngelihat gimana hasilnya gitu loh. Pertama kali kamu nanam Aceh? Iya, pertama kali. Pertama kali. Dan Pertama kamu kali. dapat gimana pengalamannya? Pasti beda dong. Uh, Excited banget ya pertama-tama tuh seneng banget, excited banget. Soalnya aku kan udah beberapa tahun terakhir kan aku kan nanamnya genetik-genetik yang dari Amerika, ya kan Hmm. kebanyakan. Jadi ketemu bibit Aceh tuh kayak gimana sih seneng banget, ya ampun Indonesia gitu loh ya kan. Dan iya, jadi excited banget. Terus udah gitu, cuman aku pikir aku coba dulu. Jadi kita mulainya tuh agak lama sih dia numbuhnya sebenarnya. Jadi kita mulainya Oke. tuh udah mulai bulan Juni tahun kemarin. Tapi dia masih numbuh. Ini dia masih numbuh. Jadi udah hampir 5 bulan dia tetap Oke. numbuh, 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 numbuh. Emang kalau biasanya berapa lama? Kalau yang kamu biasa Biasanya sih tanam? 3 bulan, 3 bulanan kan harusnya udah matang kan pohonnya bisa kita potong ya kan. Ini dia tetap Oke. numbuh. Hah? Kualitasnya kayak apa? Pengen tahu. Penasaran. Ya, nggak tahu ya bisa kelihatan nggak ya? Aku coba deketin kamera ya. Wow. Oh, ada bunga-bunga Masih putih ada, gitu iya ya? sih masih kelihatan ini bulu-bulunya. Cuman nggak Ba- begitu apa? bau bau Wangi, banget, ha. wanginya? Wangi, Wangi wangi. banget. Kayak Ah, wanginya apa? Kayak kayak wanginya itu kayak apa ya? Kayak apa sih? Kayak lemony, lemon, terus fruity, lebih kayak fruity, lemony gitu-gitu. kayak berarti. Wah, Tapi wangi kamu ini banget, Dir, wangi banget. Ka- kau membuat iri orang-orang yang nonton ini, aku yakin, di Indonesia. Kita udah lama banget tinggal di Indonesia, mungkin seumur hidup kita nggak pernah nyium bau ganja dari Aceh karena sangat sulit sekali mendapatkan itu. Kecuali mungkin orang Aceh ya. Jadi aku Iya, bisa kecuali bilang orang Aceh. kamu sangat beruntung. Dan thank you udah mau Makanya datang di acara ini. Oke, aku juga Pat. aku baru nemu biji Aceh di Eropa gitu loh ya kan. Tapi boleh nggak sekarang cerita sedikit mengenai Barcelona, mengenai tempat kamu, mengenai latar belakang kamu? Aku penasaran banget. Dan banyak orang juga bertanya-tanya.
Apa sih, Boleh. gimana kamu mulai ini, gimana ceritanya? Mulai mulai bisnis ini gitu. Yap, yap. Sebenarnya sih aku mulainya itu dari distribusi equipment untuk CBD production company di Austria. Jadi Oke. aku tuh mulainya tuh distribusi kayak lampu, distribusi nutrisi, genetik seperti itu. Dan setelah itu berkembang pelan-pelan jadi um, petani untuk distribusi genetiknya CBD itu tersendiri, gitu loh. Jadi aku mulainya itu Oke. dari distributor, terus pelan-pelan lah gitu loh, step by step. Austria? Kok Austria? Bukan Iya, Spanyol karena ya? di Austria Austria. itu, Austria. Jadi Kok bisa di ya Austria? sebenarnya Austria sama Barcelona sih gitu loh. Customer aku ada di Barcelona juga, tapi waktu itu tuh yang Hmm. paling besar klien aku tuh ada di Austria karena dia itu produksi genetik macam-macam genetik di sana karena untuk produksi di Hmm. genetik cannabis di Austria itu udah memang legal kan. Jadi salah satu Hmm. klien terbesar aku tuh ada di sana gitu loh, ada di Austria. Jadi aku tuh sebenarnya kerjasama karena ada ya karena network gitu loh. Jadi mereka kerjasama sama aku. Jadi aku supply seluruh um, supply distribusinya untuk fasilitasnya mereka. Oke, ini kita ngomong tahun berapa? 2015, 2010? 2000 ya sekitar 2015, awal 2015. Oke, jadi aku nggak tahu, tapi feelingku tahun-tahun itu kan hukuman tentang ganja di seluruh dunia udah mulai melunak kan. Artinya di Swiss juga kayak gitu. Iya, karena awal-awal 2015 itu apalagi CBD ya. Aku nggak tahu kalau misalnya Hmm. kamu tahu kan CBD apa? Nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya Ya. untuk orang Indonesia CBD itu masih belum jelas. Jadi CBD itu udah legal banget di sini. CBD selalu legal gitu loh. Jadi tahun 2015 Oh. itu kebanyakan grow shop gitu. Mereka udah mulai ngeluarin CBD genetik. Hmm. CBD Itu genetik itu biji ya? Biji ya? iya, biji dan Oke, ya biji CBD genetics. Jadi oke. untuk dipasarin ke mainstream market gitu loh. Karena untuk CBD itu THC-nya tingkat THC-nya itu 0,2%. Di sini kalau Oke, oke. 0,2% itu tuh legal gitu Ya, loh. oke. Jadi Oke. karena itu Hmm. aku dikenalin dengan salah satu company terbesar salah satu waktu itu 2015 itu salah satu company terbesar di Austria ya untuk produksi genetik CBD. Oke, itu multinational company atau perusahaan yang bergerak di Austria aja? Mereka sih di Austria aja ya. Maksudnya Oke. di Austria aja karena untuk genetik legal itu hanya bisa di Austria. Oke, jadi waktu itu kamu jualan alat-alat untuk membantu orang-orang bisa, untuk perusahaan itu bisa nanam. Ya, Kamu sendiri waktu itu udah nanam? Iya dong, atau belum. belum? Aku belum waktu itu Oh, belum menanam. Aku belum. oke. Jadi waktu itu aku tuh mulainya cuman distributor aja, distributor karena di Spanyol itu salah satu industri terbesar di bidang pertanian dan indoor growing facility gitu loh. Apa sih namanya kalau di Oke. Indonesia? Iya, iya, iya. Pokoknya alat-alat pertanian aja lah ya. Tapi Iya, buat alat-alat buat buat pertanian. indoor growing. Iya, Jadi indoor kamu growing. kayak Karena kan kalau kita, kayak ya, ya. greenhouse kayak gitu loh, kayak Greenhouse, yes. greenhouse, indoor growing Ya, kayak gitu-gitu. ya. Jadi di Spanyol itu banyak banget company-company besar yang memproduksi peralatan-peralatan tersebut gitu loh. Jadi karena aku ada di sini gitu loh dan kenalan aku ada di Austria, jadi mereka eh, perlu ya, Oh. jadi aku tuh distribusi karena mereka perlu seorang untuk distribusi peralatan ini karena di Austria sendiri kan lumayan mahal ya. Ada tapi lumayan mahal. Tapi Spanyol harganya tuh termasuk salah satu yang inilah yang kompetitif lah gitu loh. Terus apa yang membuat kamu kemudian bisa masuk ke akhirnya menanam?
di Barcelona? Karena oke, karena sebenarnya aku tertariknya karena aku belajar banyak dari situ dan aku belajar pelan-pelan, aku ngeriset sendiri, ternyata CBD itu dan tanaman kanabis itu banyak benefitnya, ya kan? Oke, Jadi dan aku sebenarnya percaya ke lebih ke healing power of the plant itself gitu loh. oke. Karena aku percaya kalau si tanaman ini memang bisa membantu banyak orang gitu loh. Jadi pelan-pelan aku belajar dan ternyata CBD itu wow, aku aku benar-benar gimana ya, benar-benar so apa Hmm. ya namanya ya, pokoknya ini banget deh, so wow dengan CBD gitu loh. Ya. Benar-benar aku benar-benar kayak fall in love maybe, I don't know, like you can say it maybe fall in love, but no, it's like love at the first Ya, sight. Like ya, ya, ya. jadi aku pikir oh kenapa enggak gitu loh. Aku coba-coba dan ternyata bisa. Dan aku nggak tahu ya, aku udah cukup lama di gerakan ini, sekitar 10 tahun. Aku bisa dibilang banyak punya kenalan yang bergerak di bidang ganja, tapi sangat sedikit perempuan yang aku kenal yang bermain di dalam gerakan atau di dalam bisnis ini. Ya kan, dan kamu salah satu perempuan Indonesia yang aku kenal ada di bisnis ini. Dan aku nggak tahu itu ada apa ada rasanya kayak gimana sih? Berat nggak sih gitu loh. Jadi perempuan ada di bisnis ini. Ini kan bisnis cowok nggak sih? Iya, di sini juga, aku jarang, Oke. maksudnya di Barcelona sendiri dan maksudnya di Eropa sendiri, ya maksudnya jarang gitu loh ada perempuan. Kadang-kadang sih emang bisa jadi sesuatu gimana ya, kadang-kadang mereka ngelihatnya mungkin ada Boke bisa senang, bisa antara senang atau agak-agak underestimate gitu loh. Underestimate-nya Hmm. mungkin, oh mungkin kamu pengalamannya nggak seperti kita kayak gitu ya. Cuman, tapi sebenarnya sih selama ini so far so good, mereka lumayan welcome kok gitu. Tapi memang benar industri ini didominasi dengan laki-laki. Oke. Dan Dan bukan di kamu Indonesia survive aja, ya. kayaknya di seluruh dunia juga kayaknya kayak gitu. Tapi ya, but anyway, kebanyakan juga industri sekarang kan kebanyakan didominasi dengan laki-laki. Hmm. But so far it's Oh. okay. Ya. Wow. Aku aku nggak tahu ya. Aku merasa senang banget sekarang punya punya temen yang ada di Barcelona yang pertama, ya kan, orang Indonesia dan ada di bisnis ini. Kenapa aku senang? Karena kupikir suatu hari Indonesia akan butuh kamu. Kalau Indonesia legal, mungkin nggak kamu tertarik untuk balik ke sini atau kamu tetap akan di sana dan mengembangkan bisnis kamu di sana? Kalau Indonesia legal, aku balik dir. Hmm. Pasti Oh gitu ya. nggak pasti aku balik. Nggak maksudnya bukannya aku maksudnya aku sekarang udah berapa ya? Aku udah tahun ke 6 ya, Dir. Udah tahun ke-6, aku udah banyak pengalaman di industri ini. Terus deh gitu, pastinya kalau Indonesia satu saat legal, aku harap aku bisa mengkontribusi sesuatu lah dari pengalaman aku di sini gitu loh. Karena sebenarnya sih selama ini aku ngelihat tanaman ganja itu potensialnya sebenarnya banyak banget gitu loh. Nggak cuma untuk di kesehatan aja, tapi dalam Hmm. industri Hmm. tekstil, industri skincare, makanan. Ya, Jadi ya, ya potensinya sangat luar biasa kalau aku ya, kalau ya, aku ya. Dan kalau boleh tahu, kamu mungkin ini agak sensitif pertanyaannya, tapi kamu hidup dari bisnis ganja di sana. Menurutku ya orang-orang Indonesia perlu tahu soal ini. ya 100%. 100%. Jadi orang bisa hidup dari bisnis ganja itu bukan hoax, itu sesuatu yang real, yang nyata, ya kan? Iya, karena industri ganja seperti sekarang, sebenarnya aku kan sekarang di CBD 100%, produk aku kan produk CBD. Produk CBD itu kan itu legal. Jadi seperti industri legal kayak lainnya gitu loh. Jadi ini industri legal dan semuanya diakui, terus dia gitu kita bisa dapat ya kita bisa hidup gitu loh. Oh.
Karena kita semuanya, ini sebenarnya sama aja kayak industri legal lainnya sih. Oke. Tapi aku nggak tahu ya, karena ini mungkin industri yang baru soal apa market di Barcelona sendiri di Eropa sudah menerima produk ini dengan mudah gitu. Nggak butuh. Kalau di Indonesia pasti edukasinya panjang dong, bukan barang yang mudah. Tapi di sana kayak gimana sih? Oh enggak sih, kalau di sini memang udah legal banget dan udah diterima karena di Barcelona aja sendiri kita punya 300 cannabis association club gitu Apa tuh? loh. Cannabis Association Club itu di mana kamu bisa beli ganja ya, either untuk medical atau rekreasional. Oke. Nah, itu kita udah ada 300 klub gitu Oh. loh. Di kotanya sendiri. Kayak coffee shop maksud kamu? Kayak coffee shop di Amsterdam, iya benar. Kayak coffee shop di Amsterdam, cuman memang untuk masuk ke coffee shop ini kita perlu membership gitu loh. Tapi itu aja sih sebenarnya cuman membership Oh. aja. Tapi jadi udah ada aksesnya. Orang-orang Sebentar. Aku pergi ke Barcelona nih. Aku kan nggak punya membership. Terus aku bisa beli. bisa karena aku misalnya aku yang harus kenalin kamu ke coffee shop ini gitu loh. Jadi harus ada Oh. harus ada orang yang sponsor kamu ke coffee shop ini gitu loh. Oke. Jadi agak sedikit beda tuh sama coffee shop di Belanda ya. Iya, kalau coffee shop Belanda kan emang udah kayak masuk ke toko langsung transaksi gitu Iya. kan beli. Iya. Kalau Iya. di sini harus ada satu orang yang jadi jembatan gitu loh antara kamu. Jadi sponsorin kamu gitu loh. Dan Oke. tapi itu udah ada 300 poin, berarti kan banyak sekali Banyak membersnya. banget. Banyak banget. Dan satu coffee shop itu rata-rata bisa sampai 2000 members. Wow. Jadi ibaratnya di Jakarta ada 300 toko gitu ya. 300 toko member. Bayangin kalau di Jakarta ya. Kayak Starbucks. di airport ada, nggak di airport nggak mungkin lah ya. Itu nggak tahu. Kalau aku baca di mana kemarin ya, ada kalau nggak salah di Barcelona deh aku baca beberapa sosial club itu yang dekat sama sekolah, terus tempat anak-anak itu ditutup-tutupin karena ada regulasi tertentu, bener? Iya, memang sekarang regulasi terbaru itu harus kurang dari 500 meter dari public school sama government buildings. Oke. Dan kamu boleh memakai ganja buat rekreasi ataupun buat medis di mana saja? Enggak, di mana saja enggak, di klub itu sendiri. Oke, di dalam ruangan. Jadi dilokalisir gitu ya, di area tertentu ya? Di area tertentu, ya. Wow. Usia? Minimal 18 tahun, sama kayak rokok ya, alkohol. Oke. Wow. Cukup menarik ya. Kenapa terus yang ada di otak orang nih ya, kalau ngomongin ganja selalu Belanda, Amsterdam. Kenapa nggak munculnya Barcelona atau Spanyol? Karena di Spanyol baru ke model coffee shop, walaupun dengan membership. Di Barcelona tuh baru maksudnya nggak kayak di Belanda. Di Belanda kan udah dari tahun 70-an. Oh, oke. Kan dari tahun 70-an, Dir. Kalau di sini kan dari mungkin mulainya itu awal 2000 kali ya. Awal-awal 2000. Jadi di Barcelona tuh mulainya dan Barcelona juga itu step by step gitu loh. Spanyol pertama dia dikriminalisasi dulu. Oke. Jadi untuk cannabis kayak gitu-gitu. Baru nanti mereka lanjut ke step yang ini, ke step model asosiasi cannabis ini gitu loh. Oke. Jadi prosesnya step by step. Dan itu nggak cuma di Barcelona kan? Nggak, di seluruh Spanyol ada Cannabis Association. Di seluruh Spanyol. Jadi lebih dari 300 dong? Iya lebih. 300 Spanyol. Hanya di Barcelona. Wow. Industrinya besar juga ya. Spanyol itu salah satu industri cannabis terbesar di
Masih saya pikir. Iya, aku soalnya karena aku tahu aku mau ngobrol sama kamu, akhirnya aku banyak baca dan aku belum banyak baca soal Spanyol. Aku menemukan data dari kantor berita namanya apa kemarin ya? El País. Mhm. Elpais.com dia bilang 90% ganja yang dijual di coffee shop Belanda berasal dari Granada, Almeria, Murcia, dan Catalonia. Iya, benar. Iya bener kayak gitu. Benar. 90%. Iya, benar. Jadi kamu sekarang hidup di negara produsen ganja sebenarnya. Iya, iya produsen ganja terbesar. Iya kan? Wow. Iya. Dan oke, tapi aku menemukan hal yang unik gini. Ini bicara sedikit soal legalitas ya. Tapi aku baca legalitas di Spanyol itu tetap perdagangannya nggak ilegal. Iya. Loh terus gimana? Memang sebenarnya sih legalitasnya itu mirip-mirip sama di Belanda, ya kan? Di Hmm, Belanda itu penjualan ganja dibolehin, tapi pembeliannya itu sebenarnya masih sebenarnya bukannya ilegal, tapi masih dalam gray area, di mana uh, otoritas tuh sebenarnya mengakui kalau misalnya kayak coffee shop ini dia membeli ganja untuk dijual hmm. lagi. Tapi dalam dalam konteks legal itu belum 100% legal. Dan Oke, itu kalau di Katalunya sendiri dari tahun 2017 hmm, pemerintah daerah Katalunya, karena kan Katalunya kan otonomo. oke. Pemerintah daerah Katalunya itu dia sudah mengeluarkan referendum. Dan referendumnya itu Katalunya boleh mengkultivasi, distribusi, dan konsumsi tanaman ganja Kultivasi, untuk distribusi, dan coffee konsumsi. shop Oke. yang sudah ada. Oh, jadi maksudnya menjual ke coffee shop itu legal. Iya, itu udah Oke. maksudnya untuk secara dalam level pemerintah daerah itu udah legal, tapi dalam nasional kayak apa sih kayak kayak pemerintahan nasionalnya itu masih belum legal gitu loh. Tapi Catalunya sendiri karena otonomo, mereka ngambil inisiatif untuk meregulasi lebih jelas coffee shop yang udah ada ini gitu loh. Um, karena mereka apa ya, mereka lebih lebih gimana ya, karena mereka lebih mau meregulasi untuk sebenarnya sih untuk lebih industri kanabis di Barcelona di Catalonia untuk lebih aman sih gitu loh, Ya, untuk ya, 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 ya. lebih aman dan lebih jelas gitu loh. Oh, Tapi bahaya nggak? apanya? Bahaya nggak? Bahaya nggak punya bisnis ganja di sana? Apa perampokan yang model-model kayak gitu tuh ada nggak sih? Enggak sih, maksudnya kalau selama kita melakukan bisnis dalam konteks legal sih nggak bahaya ya, karena kita semuanya Oke. kita ada security kamera, ya kan? Kalau ada apa-apa kita bisa telepon polisi, karena semua di sini CBD itu like 100% legal. Oke. Jadi Siapa yang jadi menentukan harga di market? uh, it was- kalau harga itu sebenarnya pasaran udah kita udah ada pasarannya sendiri gitu loh. Tapi kebanyakan sih Oke. lumayan stabil sih harganya. Udah berapa tahun harganya nggak begitu naik, nggak begitu turun. Jadi ya lumayan stabil harganya. Oke. Wow. Aku kan kebetulan aku sama istri itu kita juga seneng, kita punya bisnis juga lah soal tanaman gitu kan. Dan aku tuh punya passion sama tanaman-tanaman yang organik gitu, yang natural gitu kan. Nah, aku tuh penasaran di dunia ganja tuh ganja yang organik itu punya market nggak sih? Atau orang nggak Punya peduli banget. sama itu? Oh iya No, sama. they do, ya. Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Pengen tahu aku. Lah, biasanya oke, sama kayak sayuran biasa ya. Itu sih yang kalau Oke. misalnya organik kan biasanya lebih mahal kan biaya Ya. harganya kan, harga jualnya. Di ganja juga di kanabis sama, Dir. Jadi semakin Oke. organik semakin mahal juga karena orang juga ya di sini juga kan yang namanya organik, bio itu kan udah sebenarnya udah mainstream banget. Udah nggak, maksudnya hampir Hmm. hampir sekarang nyarinya organik. Oke. Wow. Poin penting Jadi nih. kamu kalau misalnya di sini kamu bisa kamu
jadi kamu jadi produsen produsen aja organik gitu. Iya sih, istriku udah nanya kapan kita ke Barcelona gitu. Iya, anytime. Mudah-mudahan cepet ya kalau udah ada vaksin semua keluar. Iya nih, kayaknya kalau udah vaksin aku harus main ke sana deh. Aku harus lihat langsung sih. Tapi sebelum aku bisa ngeliat langsung, Pat, boleh nggak supaya yang nonton juga ngelihat fasilitasnya kayak apa sih di sana? Boleh nggak tempat kamu kita dikasih tour lah, tour sedikit boleh nggak? Oke, boleh, boleh. Oke, Boleh dong. kalau Yes. kan udah lihat sendiri. Ini tinggi banget sih. Itu yang di belakang, itu aku baru replanting anak tanaman aku di belakang. Oke. Oke. Oh, tour replanting. Itu kameranya dibalik juga nggak apa-apa kok, Pat. Kalau ribet, apa kan bisa di Iya switch ya? ya, ntar Uh-uh. dulu. Jadi ini adalah area apa penanaman, pembibitan. Iya, Wow, wow, berapa banyak itu? banyak. Ini aku ada sekitar, di sini ada sekitar 200. Aku baru Sorry, replanting ini kemarin. Aceh. Ini Aceh atau Enggak, ini yang bukan? Ini yang mana? CBD. Oh, ini CBD. Oke. Ini strain kamu Ini sih, sendiri yang Ingrid, bukan? nah, yang Ingrid aku kasih ke belakang. Oke. Aku ada ruang research sendiri. Di sini sih biasanya aku eh untuk research genetik ya. Oke. Oke, ini udah dewasa-dewasa ya? Iya, ini udah mulai numbuh nih. Hmm. Ups, sinyalnya tampaknya terputus. Kawan-kawan ini tampaknya Barcelona, terutama bagi yang suka bola ya. Kayaknya kita perlu ke sana deh. Nonton bola sekaligus kita belajar ya kan? Dari grower-grower. Oke, sedikit ada gangguan teknis sepertinya. Padahal kita baru saja mau masuk ke apa tour. Ntar ya kita undang lagi. Nih. Uh, aku punya feeling nih sebenarnya orang Indonesia ada di bisnis ganja di seluruh dunia deh. Aku mau cari abis ini yang ada di Amerika Latin, daerah Amerika Selatan pasti ada, sama Afrika. Oh, Afrika udah ada Dani, ada yang di Maroko ya. Di Amerika Selatan nih, Brazil, Argentina, aku yakin mesti ada. Bentar. Patty, kemana kamu? Sebentar. Sebentar ya, mungkin Patty masih masih apa namanya? Masih menunggu. Tapi coba kawan-kawan, itu yang pertama tadi Patty bilang dia membeli benih ganja Aceh di Belanda. Artinya tanaman yang kita haramkan di negeri kita yang kita anggap tidak bermanfaat bahkan cenderung dimusnahkan di negara lain punya nilai ekonomi. Ini yang gila sebenarnya kita atau siapa? Terus sama Patty dibeli, ditanam di Spanyol. Di Spanyol kemudian karena khusus di Barcelona bisa menjual beli kepada coffee shop, artinya dia bisa menjual produk itu ke
coffee shop. Jadi uang, jadi bisnis lagi. Selain jadi bisnis, dia punya dampak buat masyarakat, untuk kesehatan. Ini siapa yang sebenarnya sakit, ya Allah? Aduh, makin hari makin kesini, makin seru aja ini dunia ganja ya. Dan kurasa ini benar-benar sudah makin dekat sama legalisasi ganja. Tapi kalaupun belum bisa legal, kupikir aku harus ngomong sama teman-teman LGN nih. Kayaknya kita investasi dulu aja lah di Spanyol, di Amerika, atau di Belanda. Ya untuk hitung-hitung, untuk kita riset lebih dulu. Dibanding daripada di Indonesia ya kan, masih susah situasinya. Internet kamu. Masih di sana. Aku sambil hubungi Patty ya. Ada aja orang request minta masuk ya. Mau ngapain lagi? Kan kita lagi ngobrol-ngobrol sama kawan di Spanyol. Dirasa nih. Yes. Oke. Kita ulang turnya. Iya. Ntar dulu. Ayo. Ntar ya. Ntar. Yap, santai. Ngomong-ngomong, ini lagi kalau sekarang jam berapa di sana, Pat? Jam 2 siang. Sekarang jam berapa? Lagi ngapain berarti kalau di fasilitas kamu? Sebenarnya sekarang sih aku lagi libur hari Sabtu. Oh gitu. Tanaman semuanya udah otomatis ya? Nggak perlu ada disiram, nggak perlu apa? Enggak sih, sekarang sebenarnya justru masih manual, cuman kemarin kita udah siram. Jadi sekarang cuman ini aja sih, sekarang libur. Jadi kemarin udah disiram, udah kita pruning. Jadi ya sekarang jadi nunggu. Sampah pruningnya kemana? Kenapa? Sisa pruningnya diapain? Jadi produk apa dibuang? Kadang-kadang tergantung kalau misalnya tanamannya udah gede, pruningnya bisa kita simpan. Tapi kalau masih kecil kayak gini, karena kemarin aku baru replanting, jadi ya aku harus buang gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau pruning, kalau misalnya udah lumayan tinggi, udah mau harvest, biasanya bisa dijadiin hash, bisa dijadiin oil. Nggak ada yang kebuang sih sebenarnya. Sayang. Luar biasa. Ayo kita tur. Oke. Berapa besar jadi area kamu, Pat? Kenapa? Berapa besar jadi ini kamu, properti kamu ini? Untuk di bawah sini aku ada sekitar mungkin 100 meter kali ya, sekitar 100 meter persegi. Oke. Oke, jadi ini untuk mothersnya kan aku taruh di sini. Aku kalau nggak salah di sini sekitar 200-an tanaman. Aku pakai lampunya yang 1000 watt, bisa dilihat di atas. Oke. Jadi kalau dalam ruangan nggak ada hamanya dong? Nggak ada binatang-binatang, sorry. Nggak ada binatang dong? Kadang-kadang ada sih, kendalanya kadang-kadang ada gitu. Kita harus tiap hari, semuanya makanya kita pakai manual ya kan. Siram kita juga pakai manual karena kita bisa cek satu-satu gitu loh. Kalau misalnya kita spot langsung bisa kita handle gitu loh. Oke, terus nanti aku ke cloning room ya. Media tanamnya spesifik kamu ramu sendiri atau semua udah ada di pasar? Udah ini sih kita ada ini suppliernya sendiri. Kita pakai bio soil. Ini juga. Ini usia berapa sih kalau kayak gini? Lampunya pakai LED. Apa bedanya? LED wattnya lebih kecil, tapi powernya sama gitu loh. Tapi kualitas sama yang nggak pakai LED sama aja, hasil tanamannya.
Oh, oh, tampaknya ada gangguan kalau ini ya, kalau bergerak ya. Hmm, oke. Kayaknya kayaknya rencana kita buat tur harus ditunda nih. Karena internetnya kayaknya nggak bagus ya kalau jalan ya. Bentar. Ternyata di Barcelona internetnya bisa jelek juga ya. Kirain di Jakarta doang. Hmm, Kita undang lagi, kita tunggu ya. Lahan 100 meter persegi. Tanaman di ruangan sebelah dibilang tadi ada 200. Di sebelah kirinya. Wah, kalau aku di kebun Kumara itu ada 400 meter persegi. Berarti kalau pembibitan bisa sampai kali 4, 800. Punya 800 pot ya. Kayaknya kalau aku punya 800 pot di Jakarta, di penjara seumur hidup, masuk berita, mungkin sempat viral lah tuh sehari itu. Sedangkan di Spanyol bisa jadi kehidupan. Aduh, dunia ini lucu ya kadang-kadang. Tapi ya begitulah. Memang hidup penuh paradoks. Kalau nggak gitu kan nggak seru ya nggak? Jadi kita undang lagi. Oh ini kalau yang nonton di sini ada yang terutama buat investor sih. Aku nanti di akhir mau nanya soal kemungkinan investasi. Siapa tahu Peti masih membuka ya kan peluang untuk investasi di sana karena menarik juga. Jadi jangan kemana-mana maksudku. Tunggu dulu. Karena aku mau nanya sama Peti kalau di Amerika itu kemarin aku ngobrol sama kawan, uang dari luar negeri nggak bisa masuk kalau mau investasi di industri ganja. Tapi kalau tapi kalau di Spanyol kayak apa kita perlu tahu. Kalau ternyata di Spanyol uang dari asing bisa diterima, pilihan yang menarik. Hmm, Udah, aku baca mungkin. Oh, kalau gitu aku sambil cerita sambil nih Peti ngabarin bentar dir ya. Kelihatan ada sedikit masalah teknis. Jadi aku ketemu sama Peti itu waktu itu bulan Januari kurang lebih aku ke Bali. Nah, di Bali itu aku ketemu sama kawan-kawan LGN Bali kan. Ada ada Ferdi di sana Mas Ferdi, ada Beli Ferdi, ada Beli Bagus, ada maaf kawan lupa ada beberapa orang lagi yang aku ke rumahnya tuh rumahnya bagus banget. Nah, dari ngobrol-ngobrol di sana terus mereka cerita kalau kalau mereka punya kawan yang keluarganya itu punya bisnis di Barcelona, yaitu si Peti ini gitu. Nah, akhirnya diajak sama kawan-kawan LGN Bali, sama kawan-kawan LGN Bali kita ketemu, terus sama kawan ini kita ngobrol-ngobrol-ngobrol cerita, ternyata dia bilang udah beberapa 3 tahun, 4 tahun terakhir itu bisnis bisnis ganja di Barcelona dan melakukan riset untuk tanam benih dari Aceh. Makanya dia namain Instagramnya Green Aceh Movement. Gitu terus aku lihat, oh iya beneran ternyata tanaman ganja Aceh dia udah riset duluan di sana kita. Ya Allah kita di LGN udah
Dari tahun 2013 kali, 2012-2013 kita berupaya sekuat tenaga ya supaya bisa riset tapi nggak bisa tembus. Mereka syukur di Spanyol sekarang udah ada riset, jadi kupikir kita udah punya pangkalan lah sekarang di Spanyol untuk melihat, mempelajari kan. Karena nanti kan hasil-hasil kita kan sharing nih. Semenjak ini kita akan sharing-sharing terus sama Peti ya kan, sama kawan-kawan yang ada di sana untuk strain lokal kita ini kayak kualitas CBD-nya, kualitas THC-nya, mungkin CBG-nya, CBN-nya, dan lain-lainnya gitu kan. Dari sana kita bisa dapat informasi duluan gitu, dan mudah-mudahan informasinya bisa relevan buat perjuangan kita mungkin. Bisa buat bahan advokasi, atau bercerita bahwa yang kita tanaman ganja Aceh yang kita riset di Spanyol, kandungannya seperti ini, dan ternyata, oh siapa tahu bisa buat ngobatin COVID. Seru kan? Oke, aku undang lagi Peti. Ini kayaknya beliau udah online. Yes. Pat, halo. Kenapa ya? Pat? Pat? Halo? Peti? Halo? Pat? Halo, halo? Halo, halo? Halo? Halo, Peti? Udah bisa join kok nih. In this room. Oh, salah. Ternyata itu bukan Peti. Goblok. Sorry. Salah masukin orang. Green aja. Invite. Oh. Nah, Jadi pencet gitu kan kamera atau Halo. Kenapa internet? iya, internetnya. Soalnya kan aku di bawah, ya kan? Aku di bawah, terus dia gitu wifi-ku di atas. Ini kan tempat Oke. di facility rumahku kan dia nggak connect sama wifi, jadi aku pakai handphone. Cuman dia karena aku di bawah, kadang-kadang naik turun. Oke. Jadi sekarang udah aman. Sorry. Kalau nanti agak sulit, nggak usah pindah-pindah lagi, nggak apa-apa kok. Iya, kayaknya untuk sekarang kita di Yang- sini dulu. Soalnya aku takutnya nanti mati-mati. Soalnya dia kalau Ya. aku lari ke sana takutnya nggak dapat. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi area fasilitas yang kamu punya, tanaman ganjanya semua pakai cahaya lampu, nggak ada pakai matahari ya kalau di sana ya. Nggak, ya, indoor. Itu mungkin nggak sih kalau di Spanyol itu pakai outdoor? Mungkin pakai greenhouse, iya bisa. Bisa outdoor, either Oh. greenhouse atau outdoor bisa. Karena di sini kan mataharinya bagus banget, ya kan, salah satu Mediterranean. Jadi bisa banget. Oh gitu. Terus kenapa pilih indoor dibanding Indoor. outdoor? Karena indoor itu klimatnya bisa lebih aku kontrol gitu loh. Jadi salah satunya juga untuk menghindari kayak binatang-binatang kecil-kecil, ya kan. Jadi aku klimatnya tuh bisa kayak temperatur aku bisa lebih kontrol gitu kan, dan lebih stabil. Ya. Wateringnya juga lebih gampang gitu loh. Jadi Oke. sebenarnya sih untuk lebih aku udah kontrol fasilitas ini gitu loh, untuk kontrol kualitas sih sebenarnya. Jadi soal kualitas sebenarnya sama atau bisa beda? Outdoor sama indoor? Kualitas indoor dan outdoor. Iya. Itu Beda beda atau sih. sama? Oh beda ya? Beda. Mana yang lebih bagus jadi? Sebenarnya sih kalau aku sih prefer indoor ya. Oke. Kalau aku sih prefernya indoor gitu loh, karena yang aku sebut tadi gitu loh. Kalau outdoor itu banyak banget kayak efek-efek
dari environment yang kadang-kadang tuh gimana sih yang bikin tanamannya sakit gitu loh. Oke, Jadi oke, oke, kalau oke. misalnya kalau indoor sih aku lebih suka dan terdeteknya tuh lebih cepat gitu loh. Kalau ada apa-apa bisa langsung kalau untuk outdoor itu kan kita perlu lahan yang cukup banyak ya. Iya, 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 iya. Karena nggak bisa atas Gitu bawah loh. gitu ya kalau outdoor ya kan rata gitu Iya, ya. iya. Oke, Pat, ini udah nggak terasa loh, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol loh. Sama tadi Setelah kepotong aku ya. lihat jam on Udah. off, ya on off. Oke, Di. Anyway, mungkin di akhir aku mau nanya soal rencana kamu ke depan. Apakah kamu akan apa rencana kamu ke depan buat bisnis kamu kayak apa? Planningnya sih tetap planningnya aku mau bikin outdoor, Dir. Oke, Outdoor farming. di Barcelona apa di luar Barcelona? Agak di luar Barcelona karena di Oke, Barcelona sendiri lahan udah terbatas. Jadi aku mau cari yang di luar Barcelona itu untuk outdoor farming aku yang pertama. Dan excited banget ya gitu loh. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu I don't know 3 to 6 months bisa mulai kita realisasikan. wow. Ngomong-ngomong, apakah terbuka untuk investasi? Welcome selalu. We always welcome. Dan investasi di Barcelona juga lumayan welcome ya untuk foreigner ya, untuk orang asing gitu loh. Oh, bisa ya? Jadi nggak kayak, nggak tahu, di Amerika soalnya setahu aku nggak bisa investasi asing. Kalau di sini Buat sih, ganja. welcome aja. Dan Oke. prosesnya juga lumayan mudah gitu loh, nggak gitu ribet, nggak kayak di negara-negara lain. Karena Spain salah satu negara yang ini kok yang friendly dengan foreign investment, Ya, apalagi di ya, ya. kanabis ya. Karena mereka Ya. industri kanabisnya udah lumayan maju gitu loh. Oke. Oke, Pat, kurasa cukup buat hari ini. Oh, nggak tahu, Oke, terima Dir. kasih banyak. Kita udah Sama-sama. ketemu. Mudah-mudahan salam lah buat seluruh tim kamu yang ada di sana. Dan berkabar soal bagaimana perkembangan riset kamu soal ganja Aceh. Mungkin ada Siap. atau kata-kata terakhir yang mau kamu sampaikan? Apa ya terus apa ya maju terus perjuangan kamu, Dir. Aku harap perjuangan kamu satu saat akan terkabulkan seluruh dan ya Indonesia majulah untuk di industri ganja tersebut. Yes, thank you. Mudah-mudahan semua harapan kita. Yes, Pat, oke. thank you. Sampai jumpa. Mudah-mudahan di Barcelona. Thank you, Dir. Sukses Siap. juga. Bye. 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 Take care. Bye. Oke. Kawan-kawan, demikian show hari ini ganjaku di Barcelona. Ganja Indonesia ada di Barcelona. It's real, kalian udah lihat sendiri, ini bukan bohongan. Dan kurasa ini satu energi, satu kekuatan baru untuk kita semakin kuat sama-sama berjuang. Dan buat kawan-kawan yang udah nonton, ngikutin acara ini on and off, lebih dari sekitar 400 orang, terima kasih banyak. Dan jangan lupa sekali lagi aku ingatkan bahwa kegiatan kita, gerakan kita semuanya disupport oleh kalian yang belanja di LGN Shop. Dan tetap dukung kami, belilah produk-produk kami yang resmi ya di website lgn.or.id. Kita sekarang website udah hidup, kalian bisa cek semuanya di situ mengenai perkembangan gerakan kita. Oke kawan-kawan, kalau kawan-kawan punya masukan siapa yang bisa kita undang buat Stand Up Cannabis Show berikutnya, silakan nanti komen di IG feed kita tentang video ini. Oke, kalian bersabar, kita akan terus berjuang. Salam hormat.